Hai anak-anak ibu, apa kabar pada hari ini? Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pembelajaran hari ini mengenai mengkonstruksi ceramah. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk menyimak video berikut ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini 4.3 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui pembelajaran dengan model project-based learning, anak-anak ibu mampu merumuskan kerangka teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual. Yang kedua, anak-anak ibu mampu membuat teks ceramah dengan memerhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana mengkonstruksi ceramah. Untuk bisa berceramah dengan baik, alangkah baiknya apabila kita menyiapkan teks tertulisnya terlebih dahulu. Kita menyiapkan bahan-bahannya agar penyampaian materi ceramah bisa lebih lancar dan menarik. Adapun langkah-langkah dalam mengkonstruksi ceramah, yang pertama, menentukan topik. Ada beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah seperti pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, atau pendapat pribadi. Nah, masih banyak topik-topik yang lain yang dapat anak-anak ibu kembangkan untuk menjadi sebuah ceramah yang utuh. Yang kedua, mengetahui tujuan ceramah yang akan kita sampaikan kepada halayak ramai. Ada dua macam tujuan ceramah, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam tiga hal. Pertama, memberitahukan atau informatif. Yang kedua, memengaruhi atau persuasif. Dan yang ketiga, menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus ceramah ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, terukur dalam pencapaiannya. Berikut ini, Ibu akan memberikan contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Nah, di sini Ibu memilih topik manfaat penghijauan. Tujuan umumnya persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya, pertama, pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mampu mengikuti program penghijauan dengan baik. Langkah ketiga, merumuskan kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ceramah meliputi tiga bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang terakhir, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Langkah terakhir dalam mengkonstruksi ceramah ialah membuat teks ceramah berdasarkan kerangka, dengan mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada. Berikut penjelasannya. Pertama, mengkaji bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan halayak. Di sini, penulis harus menyesuaikan bahan yang akan dipilih dengan halayak ramai. Yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Demikian video pembelajaran tentang mengkonstruksi ceramah. Ibu harap setelah melihat video ini, anak-anak ibu mampu mengkonstruksi ceramah dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.